Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, kitab yang membahas tentang hadis-hadis pendek namun syarat dengan makna, dan kita sudah masuk pada hadis ke-35 tentang kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adama yudha'afu al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'umi'ati dhi'fin. Qala Allah ta'ala a illa as-sawma fa innahu li wa ana azzibi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sa'imi farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khalufu famis sa'imi atyab indallah min rihil misk was-sawmu jannatun wa idza kana yaumus sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in syabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inimru'un shaimun, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, kecuali orang yang berpuasa. Karena puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Sebab ia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Dan bagi orang-orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih wangi di sisi Allah dibandingkan wanginya minyak kasturi atau minyak misik. Puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah mengucapkan kata-kata kotor dan berbuat kebodohan. Apabila ada seseorang yang mencelanya atau hendak menyakitinya, maka katakan kepada ia, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis ini disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kebahagiaan yang akan diterima oleh orang-orang yang suka berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adapun kebahagiaan yang pertama, farhatun inda fitri, bahagia saat dia berbuka. Bahagia saat dia berbuka.
Dan yang kedua, bahagia saat berjumpa dengan Rabbnya. Apa maksudnya bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya itu? Adapun bahagia saat berbuka, ada dua kebahagiaan saat berbuka itu. Pertama, bahagia secara naluri manusia, tabiat, di mana orang yang tertahan makan, minum, kemudian syahwat, tiba-tiba diizinkan untuk makan, minum dan melampiaskan syahwatnya kepada pasangan yang halal, maka tentu kita akan bahagia. Kita lihatlah ada orang-orang yang sedang kelaparan, kemudian ibu kasih makan, itu kan bahagia sekali itu. Atau orang-orang yang sedang kehausan, ibu kasih minum, kan nampak bahagianya. Itu namanya bahagia secara tabiat manusia, naluri manusia. Kemudian bahagia yang kedua adalah bahagia karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memudahkan dia melaksanakan puasanya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, Allah mudahkan sehingga dia bisa menyempurnakan ibadah puasanya. Itulah bahagia saat berbuka namanya. Jadi saya ulang, maksudnya bahagia saat berbuka itu ada dua macam. Ada bahagia secara tabiat, ada bahagia secara syariat. Adapun bahagia secara tabiat, yang namanya tabiat orang lapar, pengen makan dikasih makan, tentu bahagia. Orang haus dikasih minum, ya tentu bahagia. Itu namanya tabiat. Yang tadinya dilarang dari mulai fajar sampai maghrib, tiba-tiba diizinkan. Itu bahagia secara tabiat namanya. Adapun secara syariat, karena dia bisa menyempurnakan ibadahnya. Dia bisa menyempurnakan ibadahnya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Allah mudahkan semuanya, sehingga tidak ada aral melintang yang menghalangi puasanya, dan dia pun bisa menyempurnakannya. Ini yang pertama, kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang suka berpuasa. Adapun yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi, bahagia saat berjumpa dengan Allah. Apa kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya tentu bahagia, karena Allah yang mengatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra. Apapun yang engkau berikan dari diri-diri kalian dari kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan membalasnya. Dan dia adalah sebaik-baik pembalas, dan dia adalah zat yang akan memberikan balasan yang sangat besar. Dan Allah juga mengatakan, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara. Pada hari setiap jiwa itu dia akan dibalas dari kebaikan amalannya. Dan pahala orang yang berpuasa itu tanpa batas. Pahala orang yang berpuasa itu tanpa batas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Dan puasa itu inti daripada semua kesabaran. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat ini bahwa puasa itu bagian daripada melatih kesabaran, dan orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Lah Nabi sendiri mengatakan di sini bahwa setiap kebaikan itu sebenarnya satu kebaikan paling sedikit akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahala, kecuali puasa. Yang mengatakan kecuali puasa ini adalah Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa sauma, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, bahwa puasa itu untukku.
wa ana azzibi, saya yang akan membalasnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Uyainah atau Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, guru besar yang berfatwa di tanah haram di zamannya, dan dia adalah guru daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala mengatakan bahwa seluruh pahala yang kita lakukan di dunia itu bisa diambil oleh orang-orang yang dizolimi oleh kita di dunia, kecuali puasa. Jadi semua pahala yang kita lakukan, dari solat kita, dari sedekah kita, dari haji kita, dari baca Quran kita, dari zikir kita, itu bisa dirampas oleh orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia, kecuali puasa, kata beliau. Jadi ibu pernah mendengar hadis yang disebut dengan hadis muflis, hadis orang yang bangkrut. Ketika ditanya oleh Nabi SAW para sahabat, atadruna mal muflisu hadhil ummah, wahai sahabat-sahabatku, tahu enggak orang-orang yang bangkrut dari umatku ini? Sahabat polos saja ngomong, iya wahai Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, usahanya gulung tikar, itulah orang bangkrut. Kata Nabi SAW, bukan itu bukan hakikat bangkrut. Tapi hakikat bangkrut adalah orang yang datang menghadap Allah, membawa segudang pahala salat, segudang pahala sedekah, segudang pahala ini dan pahala itu, tetapi di lain kesempatan dia pun menzalimi orang, mencaci maki orang, menghina orang, menggibah orang, menumpahkan darah orang, dan begitu seterusnya. Maka orang yang zalim dan orang yang dizalimi itu akan berjumpa di kontorah, di depan pintu surga. Kemudian orang yang zalim akan ditagih hutangnya sama orang yang pernah dizalimi. Kata orang yang dizalimi, hei fulan, engkau di dunia sudah zalim kau kepadaku, maka sekarang mana pahalamu? Akhirnya pahalanya dikasih sesuai dengan kezalimannya. Kemudian datang lagi orang yang pernah dizalimi, boleh jadi mungkin yang ini pernah menggibahnya, yang tadi pernah menghinanya. Dulu kau pernah menghina aku, kau pernah menggibah aku, mana pahalamu? Akhirnya kemudian pahalanya dibagi-bagi itu, Bu, kepada setiap orang yang pernah dizalimi di dunia. Makanya hati-hati, jangan suka zalim kepada manusia, nanti bisa bangkrut kita. Lah apabila seluruh pahala ini sudah habis karena diambil oleh orang lain yang kita sakiti, yang kita zalimi, sampai ludes, tiba-tiba orang-orang yang menuntut kita itu masih banyak. Kemudian dikatakan, hei fulan, kau juga berbuat zalim kepadaku, mana pahalamu? Kata dia, habis pahalaku, sudah dibagi-bagi orang. Enggak apa-apa, kau tinggal ambil dosaku, pegang dosaku. Akhirnya kemudian tertumpuklah dosa di punggungnya, sementara pahala hilang dibagi-baginya. Itulah orang bangkrut. Kalau dalam dunia usaha itu modalnya hilang, hutang pula tak terbayar. Ya. Lah ketika kemudian orang ini sudah pasrah karena pahalanya sudah tidak ada, sementara dosa orang pula ditanggung dia, dia pun lunglai, kemudian tidak semangat dan mengarah menuju neraka. Tiba-tiba Allah memanggilnya dan mengatakan, wahai fulan, engkau itu masih punya stok pahala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pahalanya yang begitu besar. Itulah pahala puasa. Akhirnya yang tadinya dia sudah hendak melangkahkan ke neraka, balik kanan lagi, kemudian diarahkan oleh Allah ke dalam surga. Siapa yang menolong? Pahala puasanya. Itulah kata Imam Sufyan ibn Uyainah, semua pahala itu bisa dirampas oleh orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia, kecuali puasa. Illa saum, kecuali puasa. La ya'khuduhul ghurama fil madzalim, bal yaddakhiruhu indahu lis-saimi fil akhirah hatta yudkhilahul jannah.
Kata beliau Sufyan ibn Uyainah bahwa pahala puasa itu tidak mungkin diambil oleh orang-orang yang pernah berhutang. Orang-orang yang pernah berhutang karena kezaliman. Bahkan pahala puasa itu akan disimpannya di sisi Allah, kelak akan menjadi tabungan bagi hidupnya, dan dengan sebab itulah Allah mudahkan jalannya ke sorga. Kenapa? Karena pahala puasa itu pahala yang tak terbilang, tak terbatas. Karena dalamnya ada kesabaran yang luar biasa. Inilah makna daripada orang yang berpuasa itu memiliki kebahagiaan. Masya Allah Bu, ya kan? Maka setelah kita membaca hadis ini, jangan malas untuk berpuasa sunnah. Karena puasa itu tidak mesti Ramadan saja. Karena ada orang yang berpikir puasa itu kalau datang Ramadan saja. Tidak. Puasa itu ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Ya Bu ya, puasa itu ada yang sifatnya harian, pekanan, bulanan, tahunan. Yang dilarang hari-hari untuk berpuasa itu tak banyak. Seperti Idul Fitri tak boleh puasa, Idul Adha tak boleh puasa gitu kan. Tidak banyak hari-hari yang dilarang itu. Justru lebih banyak hari-hari yang diperintahkan untuk puasa. Seperti namanya puasa harian, ada namanya Senin, Kamis. Setiap hari Senin puasa, setiap hari Kamis puasa, kan itu ya. Puasa Daud ya, itu puasa harian, puasa Daud itu. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Nah itu puasa Daud, itu sifat puasa harian namanya. Ada yang sifat puasa itu pekanan. Ya itulah Senin Kamis tadi. Itu pekanan tuh. Ya. Ada yang sifatnya puasa itu bulanan. Seperti Ayyamul Bidh. Itu kan bulanan tuh. 1 bulan 3 hari. Dan yang paling afdol di tanggal-tanggal ketika bulan besar atau purnama. 13, 14 dan 15. Atau kalaupun tidak bisa maka boleh di tanggal manapun, yang penting 3 hari. Ataupun ada yang sifatnya puasa tahunan, seperti puasa Arafah, puasa Muharram, itu kan itu puasa Sya'ban, itu kan tahunan Bu. Jadi Allah mudahkan semuanya untuk berpuasa. Tiap hari kita bisa puasa. Yang dilarang berpuasa itu kan kalau puasa sendirian di hari Jumat, atau puasa sendirian di hari Sabtu, atau ketika Idul Fitri, Idul Adha. Paling cuma 4 hari saja yang dilarang itu. Mungkin hari tasyrik lah agak banyak lah, dari tanggal 10 sampai tanggal 13 kan dilarang puasa. Tapi dalam setahun itu hampir semua hari dipastikan boleh berpuasa. Baik bentuknya puasa Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak, atau puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bidh, atau puasa tahunan yang sifatnya Muharram, Dzulhijjah atau Sya'ban gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk menabung sebanyak-banyaknya, supaya ketika pahala kita ludes habis diambil oleh orang-orang yang dizalimi, kita masih punya stok pahala. Karena sekali lagi pahala puasa itu tidak bisa diambil oleh orang-orang yang kita sakiti. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita bahas sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adama yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'umi'ati dhi'fin." Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, sehingga 700 kali lipat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Allah taala, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azzibi. Puasa itu milikku, aku yang akan membalasnya. Contoh satu amalan, satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat Bu. Contoh orang yang baca Quran. Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dalam Quran,
maka setiap satu hurufnya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, itu setiap kebaikan 10 kali lipat pahala. Ila sab'umi'ah sampai 700 seperti orang bersedekah. Seperti Allah yang mengatakan kan, Allah mengatakan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi permisalan orang-orang yang sedekah di jalan Allah itu sama dengan orang yang nanam biji kemudian tumbuh, akhirnya batangnya yang besar itu menumbuhkan batang yang lainnya sebanyak 7 batang. Dari setiap satu batang itu kemudian berbuah 100 buah. Itu contoh kelipatan pahala itu menjadi 700 kali lipat seperti orang yang bersedekah kan itu. Tetapi ada pahala itu yang tidak ada batasnya. Dia tidak dilipatkan menjadi 10, dia tidak dilipatkan menjadi 700 kali lipat, tidak, bahkan tidak tahu lipatannya berapa. Itulah yang Allah katakan di sini, qalallahu ta'ala illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azzibi, itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi dirinya ibadah puasa dari seluruh amal-amal ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Dan ini menunjukkan kemuliaan puasa di sisi Allah. Kemuliaan puasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mengkhususkan ibadah puasa itu hanya milik Dia dan tidak dikatakan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalimat wa ana azzibih, dan saya yang akan membalasnya. Dengan balasan yang tidak terkira menunjukkan apa? Karamullahi azza wa jal. Bagaimana Allah itu karam, zat yang maha pemberi. Allah itu karam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memberi itu tanpa batas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalimat di sini yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lihat bagaimana orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat makanan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya, Bu? Karena ketika kita di dunia, kita ini sudah berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, menahan syahwat sehingga kita tidak melakukan hubungan dengan orang yang halal sebenarnya kita lakukan, suami istri, tapi dilarang. Ya. Kemudian kita dilarang untuk makan, padahal sebenarnya makan itu halal, minum juga halal, tetapi juga dilarang. Lah sebagai al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu ditentukan dengan amalannya, maka kelak pada hari kiamat puasa itu akan membela kita sebagai bentuk syafaat. Jadi puasa itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa akan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, orang ini karenaku dia mencegah syahwat dan juga makan. Karenaku dia berlapar-lapar, karenaku dia menahan syahwat. Ya. Jadi orang-orang yang berpuasa ini, maka kelak puasa pada hari kiamat itu akan membela dia. Akan membela dia sebagai bentuk syafaat. Maka beruntunglah orang-orang yang suka berpuasa, karena syafaat, karena kelak puasa itu akan menjadi syafaat dia kelak pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yada'u syahwatahu, bahwa orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat, bahwa amalan yang paling tinggi di dalam meredam syahwat itu adalah puasa. Amalan yang paling tinggi di dalam menekan hawa nafsu itu adalah puasa. Makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada anak-anak muda, apa kata Rasul? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraji. Wahai anak-anak muda, kata Rasul, kalau kalian tidak sanggup untuk kawin, enggak masalah, tetapi berpuasalah.
karena puasa itu bisa lebih menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Menunjukkan bahwa puasa itu adalah perkara yang bisa menekan syahwat. Sering saya katakan bahwa syahwat manusia itu pertama ada di fudulul kalam, banyak bicara, ya. Kemudian yang kedua fudulun naum, banyak tidur, ya. Kemudian yang ketiga fudulut ta'am wasyarab, banyak makan, banyak minum. Kemudian yang keempat fudul al ikhtilatin nas, berlebihan di dalam bergaul dengan manusia. Itulah orang-orang yang terdorong syahwatnya. Biasanya syahwat itu terdorong, akhirnya banyak ngomong, banyak makan, banyak tidur, banyak bergaul, kan gitu, Bu. Tapi kalau orang berpuasa, 4 syahwat ini dengan sendirinya akan teredam, Bu. Karena orang yang berpuasa itu malas ngomong, ya. Orang yang berpuasa itu lapar, susah tidur. Orang yang berpuasa itu tidak suka bergaul dengan orang, panas-panas nanti buka, gitu ya. Orang yang berpuasa itu tidak mungkin makan minum, ya. Jadi syahwatnya itu terrem dengan puasa itu. Lah dari sinilah maka Nabi SAW mengatakan lis-shaimi farhatan, maka sebagai balasannya karena dia telah meninggalkan syahwat makan dan minum karena Allah, maka Allah pun membalas perbuatan kita dengan puasa itu akan diberikan 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu akan diberikan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan saat berbuka. Tadi saya sudah katakan, kebahagiaan ketika berbuka itu ada namanya bahagia tabiat, ada namanya bahagia syariat. Karena lapar dikasih makan, haus dikasih minum, bahagia secara tabiat. Dan dia bersyukur bahwa dia sudah bisa menyempurnakan puasa dan Allah mudahkan puasanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, kemudian bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena pahalanya disimpan oleh Allah. Pahalanya tidak bisa diambil orang, hanya kita saja yang mengambilnya. Bahkan di sorga itu ada pintu khusus yang dimasuki orang yang berpuasa, namanya Royan, Bu. Pintu Royan namanya. Jadi khusus yang masuk dari pintu sorga itu namanya Royan, itu orang-orang yang berpuasa saja. Subhanallah. Dan dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Karena Allah yang mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa besar sekali keutamaan orang yang berpuasa itu. Dapat bahagia di dunia dan juga dia dapat kebahagiaan di akhirat. Kemudian kata Nabi SAW, la khalufu fammi sha'im atyab indallah min rihil misk, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu, Bu, itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan minyak kasturi. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Pengaruh puasa, Bu. Lihat pengaruh puasa itu sampai mulutnya mengeluarkan harum. Tentu di sisi Allah, Bu, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia tergantung sahurnya lah, Bu, ya. Kalau ibu sahurnya jengkol, ya kalau nguap bau jengkol. Kalau sahurnya pete, ya bau pete. Itu di hidung-hidung manusia yang menciumnya. Tapi di sisi Allah, walaupun sahurnya pete, tetap yang keluar kasturi. Walaupun sahurnya jengkol, tetap yang keluar kasturi. Itulah maksudnya. Dan ini pengaruh dari pengaruh puasa luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan was-saumu junnatun, puasa itu perisai. Puasa itu yang bisa membentengi kita dari neraka. Kata Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Kata Rasul, siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka wajah dia dengan neraka akan dijauhkan sejauh 70 musim atau 70 tahun perjalanan. Kira-kira, Bu, kalau ibu jalan kaki 70 tahun tak berhenti sampai mana, Bu? Sejauh itulah neraka dijauhkan dari wajah kita. Itu 1 hari puasa.
Macam mana yang Senin Kamis, macam mana yang ditambah Daud, macam mana yang Ayyamul Bid, kemudian nanti juga ada Arafahnya, ada Muharramnya, ada Sya'bannya. Makin jauh lagi kita dari neraka. Makanya para ulama mengatakan orang yang mati dan dia sedang berpuasa dijamin masuk surga, Bu. Orang yang mati dan dia sedang beribadah puasa dijamin masuk surga. As-saumu junnatun. Puasa itu perisai antara kita dengan neraka. Wa idza kana, kemudian kata Rasul, wa idza kana yaumus saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Tetapi tentu kebahagiaan itu ada adab-adab saat berpuasa. Apa adabnya? Jangan yarfus, jangan yaskhab. Apa itu yarfus? Yarfus dan yaskhab itu artinya kata-kata kotor atau perbuatan-perbuatan bodoh. Jadi saat berpuasa itu jangan suka gibah, jangan namimah, jangan mengadu domba, jangan merendahkan. Stop lisan ini. Kalau badan berpuasa, lisan juga harus ikut berpuasa. Wala yaskhab, perbuatan bodoh. Ya. Ketika puasa, dihabiskan nonton TV, dihabiskan main handphone, dihabiskan main game, dihabiskan jalan-jalan, ngabuburit nggak jelas kan gitu. Jadi ada adabnya. Kalau bisa jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor dan berbuat kebodohan supaya dia atau kita dapat pahala besar, dapat dua kebahagiaan tadi. Makanya solusinya, Bu, kata Nabi SAW, fa in sabahu ahadun, kalau ada orang yang mulai mencela ataupun qatalahu, ngajak perang, ngajak kelahi, falyakul ini mru'un shaim, katakan saya sedang berpuasa. Jadi ibu kalau bertengkar dengan suami mulai marah, bilang sama suami, "Pah, lagi puasa loh, nanti aja." Dan itu. Tetangga pula marah-marah. Ibu sebenarnya sudah kepancing emosi, tapi karena ibu sedang berpuasa, ibu tahan-tahan. "Maaf ya, lagi puasa. Titik sampai di sini, Bu, jangan kasih koma. Nanti kalau maghrib aku sudah puasa, awas kau." Enggak gitu juga. Ya, artinya cukup kita katakan saya lagi puasa, enggak usah tambah-tambah lagi kalimatnya. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana puasa ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Selain daripada hadis ini tadi saya jelaskan adanya syafaat dari orang yang dari puasa itu sendiri, kemudian dosa-dosa kita diampuni. Bahkan seandainya ibu sedang berpuasa, kemudian ibu lelah letih kemudian tertidur, maka tidurnya dianggap pahala. Ingat ya, tidurnya dianggap pahala, Bu. Kalau memang ibu nih keletihan kemudian pengen tidur, bukan dari pagi tidur sampai maghrib, nggak gitu, Bu. Itu orang malas namanya. Maksudnya karena mungkin lapar, kemudian juga haus, kemudian ibu ngadem tertidur pula, insya Allah tidurnya pahala. Ya, karena ada seorang istri Nabi SAW, Sofia atau siapa yang saya lupa namanya. Dia mengatakan, "Duhai kiranya enak sekali orang yang berpuasa tidur saja bernilai pahala." Tapi kalau hadisnya itu lemah. Ada hadis bahwa tidur yang berpuasa itu pahala, itu hadisnya lemah. Ya. Tapi maksudnya di sini kalau dia keletihan, kelelahan kemudian tertidur, insya Allah itu bagian daripada pahala, tetap dicatat pahala walaupun dia tidak sadar. Ya. Taib, masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara keterangan para ulama. Taib, perhatikan bukunya. Di sini pengarang Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dia mengatakan betapa agungnya hadis ini. Hadis ini menyebutkan amalan khusus lalu menyebutkan keutamaannya, keistimewaannya dan pahalanya, baik yang disegerakan maupun yang ditunda. Penjelasan tentang hikmahnya, tujuannya dan adab-adab utama sebaiknya dilakukan di dalamnya, semuanya terkandung dalam hadis ini. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang sebuah prinsip yang luas, dan bahwasanya seluruh amal soleh itu berupa perkataan dan perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang berkaitan dengan hak Allah atau hak hambanya, akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lebih.
Nah, ini sebuah keutamaan juga kata beliau. Kemudian kata beliau, ini merupakan satu di antara bukti terbesar yang menunjukkan betapa luasnya karunia dan anugerah Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, yaitu ketika dia menjadikan satu dosa dan penyimpangan yang mereka lakukan akan dibalas dengan satu balasan saja, sedangkan ampunan jauh lebih besar daripada itu. Artinya kalau dosa ya satu balasan, tapi kalau amal soleh itu justru berbalas-balas, berlipat ganda balasannya, dan itu hikmah karunia yang kita syukuri. Adapun amalan kebaikan seseorang hamba, setiap satu kebaikan minimalnya dibalas 10 kali lipat, bahkan terkadang lipat gandakan dari itu dengan beberapa sebab. Satu, kekuatan iman. Orang yang beramal dan kesempurnaan keikhlasannya, maka semakin kuat iman dan ikhlas pasti semakin tinggi dan dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua, amalan yang dilakukan memiliki manfaat besar, seperti mendanai jihad dalam ilmu, proyek-proyek agama yang bersifat umum, dan amalan yang kuat karena kebaikan, kekuatannya dan perlawanannya terhadap hal-hal yang bertentangan, sebagaimana yang beliau sebutkan tentang kisah orang-orang yang terjebak dalam gua. Ya, jadi disebutkan dalam kisah itu wanita pezinah yang memberi minum seekor anjing, maka Allah terima tobatnya, bayangkan, dengan keikhlasannya. Ya, akhirnya Allah masukkan wanita itu ke dalam surga. Lah, puasa juga demikian. Kalau lakukan dengan ikhlas dan sabar, maka menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam surga insyaallah. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa hadis ini hadis yang agung sekali, hadis yang sangat besar sekali, bahwa setiap orang yang berpuasa mau sunnah mau wajib akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika saat berbuka, dan kebahagiaan yang paling besarlah saat berjumpa dengan Rabbnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Taib, sebelum saya tutup Bu, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.